Selamat sore semuanya. Setelah kemarin kakek cerita tentang etika, sekarang kita akan sedikit demi sedikit belajar dan mencoba memahami tentang norma dan moralitas. Ya, karena itu adalah bagian dari etika. Nah, yang kakek ketahui ya, sebagian besar manusia itu ingin menjadi orang baik, tapi kenyataannya berakhir dengan tidak baik ya. Banyak di antara mereka yang ingin menjadi orang baik, tapi realitas dan kejadian yang dialami mereka berakhir menjadi orang yang tidak baik. Nah, inilah yang harus menjadi renungan kita semuanya ya. Kita akan belajar pelan-pelan ya, tidak usah cepet-cepetan ya. Nah, menurut kakek ya, sebelum kalian menjadi orang baik ya, hendaknya kalian menjadi orang yang benar dulu ya. Jadi kita belajarnya pelan-pelan jadi orang benar, baru nanti kita belajar jadi orang baik ya. Belajar benar dulu baru belajar menjadi orang baik. Nah, kalau kakek cerita berpikir yang benar, bicara yang benar, perbuatan yang benar, itu seperti apa? Nah, sederhana sekali. Berpikir yang benar adalah berpikir yang tidak salah. Bicara yang benar adalah bicara yang tidak salah. Perbuatan benar adalah perbuatan yang tidak salah. Ya, kelihatannya sangat sederhana, simple, dan mungkin di antara kalian mengatakan bahwa ini sangat konyol. Ya, memang begitu. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama menghindarkan diri dari perbuatan yang salah dulu ya. Jadi sebelum kita menjadi benar ya, paling tidak kita tidak akan berbuat salah ya. Toh itu lebih baik. Jadi kita melakukan perbuatan atau kita bicara ya tidak baik, tapi tidak salah ya. Yang penting tidak salah dulu. Nah, kalau kita sudah mempelajari ini ya, pelan-pelan belajar, mengamat-amati terus sehingga menjadi kebiasaan ya, cucuku semuanya, kita akan terbiasa untuk tidak berbuat salah, untuk tidak bicara salah. Nah, kan lebih bagus. Jadi hari ini kakek akan memberikan cerita, kakek akan cerita tentang sebab-sebab perbuatan jahat ya. Nah, karena kita akan belajar sebab-sebab perbuatan jahat, harapannya nanti kita akan mengamat-amati ya. Karena kita sudah tahu sebabnya, begitu kita amat-amati, kita waspadai penyebab-penyebabnya, maka kemungkinan kita berbuat jahat atau berbuat yang buruk-buruk, yang tercela bisa diminimalisir. Kira-kira seperti itu ya. Nah, perbuatan jahat atau perbuatan tercela itu disebabkan oleh 3 hal yang utama ya. Kakek juga sering menyebutnya akar ya, akar perbuatan jahat. Nah, 3 hal itu adalah, yang pertama itu keserakahan ya, yang kedua adalah kebencian, dan yang ketiga adalah kebodohan. Jadi kakek sering menyingkat ini menjadi SBB ya. Ingat SBB ya. Yang pertama, sebab kejahatan itu adalah keserakahan ya. Jadi karena orang serakah ya, karena keserakahan, orang bisa melakukan perbuatan yang jahat itu ya. Bahkan karena keserakahan, orang bisa melakukan perbuatan yang keji. Nah,
kita sering melihat itu, ya, entah itu di televisi, di berita-berita dan lain sebagainya. Banyak perampokan, maling, ya, kemudian ada begal yang sekarang lagi marak. Semua itu didorong oleh keserakahan ini, ingin memiliki harta orang lain, ingin menguasai sepeda motor orang lain, maka dia melakukan pencegatan dan perbuatan yang kejam sekali, ya. Itu adalah dorongan-dorongan keserakahan, ya. Ingat baik-baik, penyebab pertama, ya, karena ada keserakahan, orang bisa melakukan perbuatan yang tercela, orang bisa melakukan perbuatan yang kejam, ya. Jadi serakah ini bisa mendorong orang untuk melakukan apakah itu tindakan pidana ringan, bahkan tindakan pidana berat, ya. Yang lebih gila lagi, karena keserakahan orang bisa mengacaukan seluruh negeri atau rombongan orang. Ya kan? Karena apa? Karena serakah. Nah, itulah bahayanya keserakahan. Jadi mulai hari ini kita akan terus mengamat-amati tentang keserakahan ini, ya, agar kita tidak terjebak dalam perbuatan jahat. Nah, berikutnya adalah kebencian. Nah, susuku, selain perbuatan jahat itu didorong oleh keserakahan, ya, selain keserakahan, perbuatan jahat itu juga bisa didorong oleh kebencian. Karena seseorang benci terhadap orang lain, maka dia bisa melakukan perbuatan jahat, ya. Nah, contohnya misalnya kalian tidak suka, ya, jadi benci itu awal mulanya dari tidak suka, kemudian berkembang menjadi benci. Kalau kamu benci sama orang, apa yang bisa dilakukan? Banyak. Bisa cerita ke orang lain, ini begini. Nah, bahkan dibumbui, ya, dengan kebohongan sedikit-sedikit. Karena apa? Karena kamu benci, ya. Landasan kebencian inilah mendorong kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Temennya yang baik dibilang jelek dan lain sebagainya, ya. Nanti diomong-omongin. Itulah karena kebencian kalian bisa berbohong, ya. Kalian bisa bicara tidak benar. Landasannya karena kalian benci. Nah, lagi karena marah dan benci, ya, orang bisa berharap agar orang lain yang dibenci ini bisa celaka. Bahaya, cucuku. Jadi kalau kalian marah dan benci, ya, berharap orang lain celaka. Nah, bisa merasakan tidak itu, ya kan? Ada, cucuku, banyak yang melakukan itu. Mendoakan orang lain celaka, kan buruk jadinya. Terus landasannya apa? Ya karena benci, ya. Kebencian itulah yang menjadi sumber dari perbuatan tercela itu, baik melalui ucapan maupun perbuatan, ya. Nah, kalau kalian itu punya kemampuan misalnya atau punya keberanian, sudah kalian lakukan sendiri. Kalian bisa menyakiti orang lain. Kenapa? Karena benci, karena dorongan benci. Dari mana? Dari rasa tidak suka yang berkembang secara terus-menerus menjadi kebencian, ya. Nah, jadi sudah dua hal ini yang membuat orang jahat, kan? Nah, berikutnya adalah kebodohan. Kakek sering cerita tentang bodohan. Mungkin ada di antara kalian yang tidak suka mendengar kata-kata bodoh. Ya kata kalimatnya ya seperti itu. Jadi orang tidak tahu itu ya bodoh. Agar lebih baik ya kita rubah menjadi tidak tahu, ya sama saja. Tidak tahu ya bodoh. Cuman kenapa kakek selalu menyebutnya bodoh?
Karena kalau bodoh itu terkesan mudah diingat-ingat. Mungkin ada yang jengkel, tapi kejengkelan itulah yang kakek harapkan agar kalian saat dibilang bodoh terpacu, ingin belajar, ingin menambah wawasan sehingga punya pengetahuan, ya. Baik, kita ulangi. Karena kalian tidak tahu tentang hukum sebab akibat yang kakek ceritakan beberapa waktu yang lalu, ya. Karena kalian tidak tahu perbuatan ini akan berakibat seperti itu, maka kalian bisa melakukan perbuatan yang nekat, ya. Orang-orang karena tidak tahu akibat dari perbuatannya, dia bisa sembrono, dia bisa melakukan perbuatan yang tercela dan bahkan sangat keji. Landasannya karena tidak tahu, perbuatan itu keliru, karena tidak tahu perbuatan itu bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk, karena perbuatan yang dilakukan itu nanti bisa mengakibatkan kita di penjara dan lain sebagainya. Orang bisa melakukan banyak hal karena ketidaktahuan ini. Ya mungkin di antara kalian yang sudah pinter-pinter, mudah-mudahan saja tidak terjebak dalam penyebab yang nomor 3. Cuman kadang-kadang kalau dibilang bodoh, bodoh ini agak rumit. Jadi bukan kalian tidak sekolah itu bodoh, bukan. Orang pinter bisa tidak punya pengetahuan. Karena apa? Karena ditutupi oleh keserakahan itu tadi. Karena ditutupi oleh kebencian. Nah, kalian tidak punya pemahaman, kalian tidak punya gambaran tentang kebenaran sesuatu, itu juga disebut tidak tahu atau bodoh. Kebodohan ini bisa menjadi sebab orang melakukan perbuatan yang tercela, ya, melakukan perbuatan, bahkan perbuatan yang jahat, ya, karena landasan tidak tahu, ya. Tidak tahu itu misalnya begini, kalian tidak tahu bahwa melakukan tindakan yang tercela ini akan berakibat sesuatu yang buruk. Nah, karena tidak tahu akibat dari perbuatan buruk itu, maka orang melakukan itu. Landasannya karena tidak tahu. Nah, contoh lain lagi, misalnya ada sebuah persoalan, ya, ini antara si A sama si B. Kalian tidak tahu duduk persoalannya, langsung main hantem saja, kan kacau. Kalian tidak punya pandangan atau tidak punya pengetahuan atau tidak tahu duduk persoalannya, tidak tahu apa yang sedang terjadi, kan bisa berbahaya, ya enggak? Nah, banyak kerugian dari kurangnya pengetahuan sehingga orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat buruk. Nah, kemudian yang lebih sangar lagi, ya, dikombinasi cucuku. Jadi sudah serakah, ya, sudah benci, ditambah bodoh. Aduh, itu tidak ada obatnya, ya. Dan bodoh ini atau ketidaktahuan ini nempel, ya, seringkali seperti itu, ya. Jadi kalian serakah, landasannya bodoh juga ikut. Tidak tahu kalau kalian sedang serakah. Makanya harus diamat-amati terus, ya. Karena saat serakah kalian tidak awas, tidak eling, tidak tahu, ya, sudah terjadi perbuatan tercela. Begitu juga kebencian karena rasa tidak suka, ya. Kalian tidak awas, tidak eling, ya, tidak bisa mengetahui bahwa ketidaksukaan itu berubah lagi menjadi kebencian, ya. Kebencian, kalian masih tidak awas menjadi dendam. Nah, kan celaka. Bahkan sebab kejahatan itu bukan hanya serakah berdiri sendiri, bukan hanya kebencian berdiri sendiri, bahkan bisa bercampur, ya.
sudah serakah, ditambah tidak tahu, hasilnya sangat membahayakan. Ya, begitu juga landasan kebencian, sudah benci, ditambah tidak tahu, hasilnya juga akan sangat bahaya sekali. Nah, untuk itu kakek selalu berharap sama kalian semua untuk selalu eling, untuk selalu waspada. Ya, kapan keserakahan itu muncul, kapan kebencian itu muncul, bahkan sebelumnya sejak kalian tidak suka, nanti kalau dibiarkan menjadi kebencian, ya, itu harus kalian latih untuk mengamati, ya, untuk selalu eling, untuk selalu waspada. Nah, disinilah yang kakek harapkan. Jadi kalian selalu eling, selalu waspada untuk mengamat-amati diri kalian, ya, apakah sekarang sedang serakah, apakah sekarang sedang benci, ya, terus apakah sekarang sedang bingung, sedang ragu-ragu, ya. Agar apa? Agar kalian tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan jahat, ya. Agar kalian tidak terjebak dalam perbuatan yang tercela. Nah, itulah yang penting, cucuku, ya. Mulai dari sini dulu, ya, agar kita tidak berbuat kejahatan, agar kita tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang tercela, ya. Dari situ dulu untuk belajar ke depan, ya. Nah, kira-kira itu yang bisa kakek sampaikan hari ini, ya. Selanjutnya kita akan diskusi seperti biasanya untuk memantapkan materi yang kakek sampaikan, ya. Terima kasih.